Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Amanatunisa. Saya dari Administrasi Perpajakan 22A. Pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara input data-data atau transaksi pada PPN untuk diinput ke aplikasi yaitu e-faktur. Dalam menginput transaksi dalam menginput transaksi PPN tentunya kita memerlukan aplikasi e-faktur. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan e-faktur Dani. Karena ketika kita menggunakan e-faktur asli, maka datanya akan terintegrasi langsung dengan DJP. Oleh karena itu, sebagai latihan kita di sini menggunakan e-faktur Dani. Di sini untuk nama aplikasinya ada e-tax invoice. Kita buka terlebih dahulu. Oke, kita connect ke local database. Untuk nama usernya di sini admin. Oke, kalau sudah kita langsung ke administrasi database. Di sini kita membuat database baru. Kita membuat database baru. Untuk database kita namakan PT Simsa. Oke, buat database. Database berhasil disimpan, lalu kita connect ke database. Oke, kalau sudah, kita langsung saja melakukan penginputan kode dari referensi nomor fakturnya. Pertama, kita pencet dulu referensi, lalu kita menuju ke referensi nomor faktur. Di sini sudah ada data sebelumnya, sehingga kita memerlukan perbarui tampilan agar data sebelumnya ini hilang. Selanjutnya, kita rekam referensi nomor faktur. Untuk nomor fakturnya di sini sudah tertera di soal. Pada soal tertera 1.500. Ini kita awali dengan 00. Untuk tahunnya di sini tahun 2022 sehingga di sini 00022. Dilanjut dengan nomor faktur yang tertera pada soal. Oke, karena di sini tidak ada nomor atau batas akhir dari nomor faktur sehingga untuk nomor faktur akhir kita di sini asumsikan saja 1.600. Selanjutnya, kalau sudah memasukkan nomor faktur, selanjutnya kita mulai menginput transaksi dari PPN itu sendiri. Pertama, kita melakukan input data pada faktur pajak keluaran, langsung saja ke menu faktur, lanjut ke pajak keluaran, dan juga langsung lanjut ke administrasi faktur. Kita buka terlebih dahulu untuk soalnya. Untuk transaksi pertama pada PT Garuda Kencana, kita langsung ke faktur. Oke, di sini detail transaksi dan jenis fakturnya nih 010. Untuk tanggal dokumennya tertera 2 Juni. Sesuai dengan eh, di soal untuk tanggal dokumennya ini 2 Juni 2021 untuk di soal, namun untuk pada saat penginputan data kita asumsikan lagi yaitu pada tahun 2022. Di sini akan otomatis masa pajaknya terganti pada bulan Juni dan juga tahun pajaknya terganti menjadi 2022. Lanjut saja untuk NPWP-nya di sini tertera, kita langsung input. Untuk namanya PT Garuda Kencana, kita input juga. Alamatnya sudah tertera, kita input juga di sini dan lanjutkan. Selanjutnya, step selanjutnya adalah kita melakukan rekam transaksi. Rekam transaksi di sini kita klik saja. Untuk kodenya di sini kode barang tertera juga, sudah tertera. Kita copy saja.
Karena di sini kita belum melakukan perekaman detail dari masing-masing barang, sehingga kita melakukan rekam barang atau jasa baru. Di sini kita klik untuk namanya sudah tertera opak white, kita input lagi. Untuk harga jualnya ada di 820.000. Kita simpan. Untuk jumlah barangnya, kuantitinya di sini 40, ini kita ganti menjadi 40. Oke, untuk di sini pajak pertambahan nilainya atau PPN-nya tertera 3.300.000, di mana ini hasil pengalian dari DPP dikalikan tarif PPN sebesar 10%. Namun pada tahun 2022, tarif PPN diganti menjadi 11%, sehingga kita hanya memerlukan penghitungan manual, di mana kita kalikan terlebih dahulu DPP bisa 3 juta dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku pada saat tahun 2022, yaitu sebesar 11%. Sehingga menghasilkan angka 3.200.630.000 rupiah. Kita langsung simpan. Karena di sini terdapat transaksi lainnya, sehingga kita klik saja mendefinisikan detail transaksi baru. Kita yes. Kodenya di sini tertera juga, kita copy saja. Karena kita belum melakukan rekaman jasa, sehingga kita rekam barang dan jasa baru. Lagi, harga jualnya di sini 1.290.000. Untuk kuantitinya tertera 45. Lagi-lagi kita harus mengalihkan secara manual karena di sini pada aplikasi masih menggunakan tarif sebesar 10%. Ini saja 11%. Kita input di si e-fakturnya sesuai tertera yang terdapat kalkulator. Kita lanjut simpan. Ya, sudah sesuai. Karena transaksi barang pada PT Garuda Kencana ini hanya 2, kita tidak memerlukan detail transaksi baru. Kalau sudah, kita simpan. Kita lanjut membuat faktur baru, yaitu faktur PT Pertamina Persero. Untuk PT Pertamina Persero di sini, untuk jenis fakturnya kita ganti menjadi 030. Tanggal dokumennya 8 Juni, kita ganti saja. Di sini 8 Juni, tahunnya juga ganti 2022, otomatis terganti. Lanjutkan untuk NPWP-nya. Input sudah tertera di dalam soal. Namanya PT Pertamina Persero, kita copy saja dari sini. Alamatnya juga sudah tertera. Kita lanjutkan rekam transaksi. Kodenya kita input lagi. Untuk stepnya masih sama dengan tahapan awal, tahapan sebelumnya, transaksi sebelumnya. Yang membedakan hanya kode dari nomor fakturnya tersendiri. Untuk PT Pertamina, di sini kita menggunakan nomor faktur 030, sedangkan untuk transaksi sebelumnya kita menggunakan nomor transaksi 010, seperti itu. Harga jual barangnya sudah tertera juga, kita input saja. Kuantitinya 30. Kita kalikan DPP-nya secara manual karena lagi-lagi kita menggunakan tarif sebesar 11%, sedangkan di aplikasi masih menggunakan tarif 10%. Kita kalikan dengan 11%. Input sesuai hasil perhitungan. Kalau sudah simpan, kita lanjut memasukkan transaksi selanjutnya.
barang atau jasa baru karena kita belum input data terkait sebelumnya, sehingga kita harus melakukan referensi barang atau jasa baru. Untuk harganya di sini tertera juga, kita langsung input saja. Oke, jumlah barangnya di sini ada 20. Lanjut perhitungan manual lagi karena harus mengalihkan dengan DPP yang harus mengalihkan dengan tarif yang berlaku pada tahun 2022. Kita kalikan saja dengan 11%. Oke, di sini kita ganti sesuai dengan angka perhitungan yang telah didapat. Oke, kalau sudah ini hasilnya, kita lanjut simpan dan lakukan rekaman transaksi selanjutnya. Untuk PT Sejahtera di sini kita menggunakan kode transaksi 010, 010, lanjut ke tanggalnya 14 Juni, ganti saja tanggal 14 Juni 2022, otomatis terganti, lanjutkan, masukkan NPWP, dan untuk tahap selanjutnya masih sama dengan tahapan sebelumnya. Khusus untuk transaksi pada PT Sejahtera, di sini terdapat diskon yang sudah dipotong sehingga di sini kita DPP-nya juga akan terganti. Untuk sehingga di sini kita melakukan penyesuaian juga. Kita di sini melakukan ganti untuk DPP-nya di sini 87 juta karena dikurangkan dengan diskon yang telah berlaku. Oke, 87 juta dikalikan dengan 11%. Kita cek terlebih dahulu. Di sini 9 juta sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Lanjut rekan faktor selanjutnya masih sama untuk tahapannya dengan tahapan sebelum-sebelumnya. Bisa langsung input saja.
Kalau sudah, kita cek kembali. Di sini terdapat 6 transaksi. Kita pastikan transaksi yang diinput sudah sesuai dengan soal. Oke, kalau sudah dirasa sudah benar, selanjutnya kita melakukan input data di pajak masukan. Untuk pajak masukan, step awalnya kita melakukan input informasi mengenai lawan transaksi terlebih dahulu. Kita input di sini data lawan transaksinya. Karena di sini tidak dapat informasi mengenai blok, kelurahan, kabupaten, kode pos, kita tetap harus mengisi datanya. Karena memang ketika kita tidak mengisi data tersebut, maka referensi lawan transaksi ini tidak dapat kita simpan. Oleh karena itu, kita menggunakan data secara random saja, seperti itu. Nah, selanjutnya membuat lawan transaksi selanjutnya. Untuk stepnya masih sama dengan step yang awal. Kita lakukan input saja. Kalau sudah melakukan referensi lawan transaksi, kita mulai input faktur pajak masukannya. Kita mulai saja faktur pajak masukannya. Faktur pajak masukan. Ke menu faktur, pajak masukan, dan lanjut ke administrasi faktur. Lanjut ke rekam faktur. Di sini kita lihat di soal transaksi pertama pada faktur pajak masukan. Untuk nomor fakturnya di sini tertera. Kita input saja. NPWP-nya kita cari. Oke, karena kita sudah melakukan input informasi mengenai lawan transaksi, sehingga kita tinggal klik saja. Lanjut ke tanggal fakturnya, di sini tertera pada 11 April, supaya dapat terdeteksi dengan sistem, sehingga untuk tahunnya kita ganti menjadi tahun 2022. Masa pajaknya kita ganti karena kita mulai masa pajak bulan Juni yaitu 06, sehingga masa pajaknya kita ganti juga menjadi 06. Jumlah DPP-nya di sini 15 juta. Karena lagi-lagi karena perhitungan pada aplikasi masih menggunakan tarif 10%, sehingga kita harus lakukan input data secara manual dengan mengalihkannya secara manual dengan persentase sebesar 11%. Transaksi selanjutnya, input saja untuk nomor fakturnya. Kita lanjut cari aja lawan transaksi, karena tadi kita sudah input ya. Sudah masuk, kalau tanggal fakturnya 11 April, tahunnya kita ganti menjadi 2022 karena kita menggunakan jasa Juni 2022 seperti itu.
Untuk nomor fakturnya kita ganti juga menjadi 22. Yang tadinya 21, masa pajak 06 kita ganti. Selanjutnya jumlah DPP-nya di sini tertera sebesar, untuk DPP-nya 2.750.000. Kalikan lagi secara manual. Simpan. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya ini, karena terdapat suatu case tertentu, sehingga kita memasukkannya tidak dalam faktur pajak masukan, melainkan dalam dokumen lain. Lanjut ke menu pajak masukan. Kita rekam. Untuk jenis transaksinya di sini kita cek terlebih dahulu pada soal. Kita pastikan supaya tidak salah input. Untuk net ini kita pilih jenis transaksinya pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar daerah ya. Terus jenis dokumennya normal, jenis transaksinya pemanfaatan JKP biasa. Oke, lanjut nama lawan transaksi di sini kita tulis saja PT Supraprima Nusantara. Selanjutnya untuk rekam dokumen lain pajak masukannya kita pilih ke perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Terus jenis dokumennya normal. Untuk detail transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Selanjutnya untuk dokumennya yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP-nya di sini tidak tertera NPWP-nya sehingga kita menunjukkan asumsi NPWP. Untuk tes selanjutnya di sini PT Supra Prima Nusantara ini terdapat transaksi khusus sehingga kita memasukkan di dokumen lain. Caranya yaitu kita ke menu dokumen lain, lanjut ke pajak masukannya, kita rekam saja. Terus jenis transaksinya kita ini pilih perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Oke, jenis dokumennya normal, detail transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Dokumen transaksinya dipersamakan dengan faktur pajak. Selanjutnya untuk NPWP-nya kita cari saja sini karena tadi kita sudah melakukan input data. Ya, nomor dokumennya di sini tertera pada soal. Masukkan saja. Untuk tanggal dokumennya ini. Selanjutnya di sini untuk DPP-nya tertera, langsung input saja. Lakukan pembentukan manual seperti cara sebelumnya. Ya, sudah masuk ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal di sini kita masuk lagi ke faktur pajak masukan.
administrasi faktur, ya, administrasi tarik faktur. Nah, kembali ke soal, masukkan saja untuk nomor fakturnya. Kita lanjut NPWP-nya kita cari, karena kita sudah masukkan datanya tadi. Ya, tanggal fakturnya tertera 24 Mei. Pajaknya kita ganti menjadi 06/2022. Sudah DPP-nya 50 juta. Kita lakukan penghitungan manual. Oke, kita cek kembali data yang terinput sudah benar atau belum. Selanjutnya untuk SSP ini, SSP, kita lanjut ke dokumen lain, yaitu ke pajak masukan, rekan. Untuk jenis transaksinya ini kita pilih, kita lihat terlebih dahulu. Ya, di sini PPN JKP ya. Kita pilih berarti yang JKP. Oke, tulisannya normal-normal. Oke, kita pilih yang satu tadi, yang satu impor pulvatan JKP dari luar ya, dari luar negeri. Impor JKP ini tertera pemanfaatan JKP. Dokumen transaksinya surat setoran pajak sudah sesuai SSP. Untuk nama lawan transaksinya, kita lakukan input. Sini XYZ, sini nomor SSP-nya. Untuk tanggal SSP-nya di sini tertera. Kita ganti 06/2022. DPP-nya kalau data transaksi sudah berhasil diinput semua, kita pastikan kembali bahwa semua data yang dimasukkan sudah sesuai. Kita cek kembali, kalau dirasa sudah sesuai, kita langsung hapus saja semua data yang sudah di blok semua, lanjut di upload. Oke, itu saja. Kalau sudah di-upload, kita tidak dapat melakukan penggantian. Selanjutnya, faktur pajak masukannya kita juga. Ini pajak keluaran, pajak masukannya juga kita upload. Oke, kalau sudah, lanjut ke SPT. Kita posting saja untuk masa pajaknya online. Pajaknya 2022. Kita cek, oke. Kalau sudah selesai, kita posting. Kita lengkapi dulu data SPT-nya sesuai dengan soal. Karena ini merupakan aplikasi dummy, sehingga kita tidak dapat mengubah nama atau alamat TKP.
Kita hanya bisa melakukan pengisian yang terdapat kolom bawah yang kosong ini saja. Kita masukkan saja informasi yang terdapat pada soal, seperti halnya yaitu kode pos dan lain-lainnya. Kalau sudah, kita lanjut ke posting, SPT berhasil dibuat. Lanjut kita buka SPT. Buka SPT, kita perbarui tampilan. Lanjut saja buka SPT. Kalau sudah dibuka, kita mulai mengecek satu persatu dokumen yang telah kita upload tadi. Untuk formulir formulir A1 ini kosong. Ya, formulir selanjutnya A2 ini terdapat transaksi yang sudah kita input sebelumnya. Lanjut lagi ke formulir B1, terdapat satu transaksi. Oke, kita lihat lagi B2 terdapat transaksi juga. Dan sini kosong ya. Memang tidak ada transaksi. Oke, lanjut ke bagian formulir AB 1111 AB. Kita cek satu persatu apakah sudah benar atau belum. Kita cek lagi ke bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, di sini untuk bagian 3 ada perhitungan pajak masuk yang dapat dikreditkan. Salah satunya itu kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Di soal, terdapat keterangan pada bulan Juni 2021 telah di soal ini terdapat ini terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2021 sebesar 5 juta. Sehingga kita masukkan saja sesuai dengan yang terdapat di soal. Ini bulan Februari 2012 ganti. Jumlahnya ada 5 juta. Oke, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke SPT Induk. SPT Induk bagian 1, bagian 3 ini dibayar sehingga kita tidak kurang bayar sehingga kita tidak dapat mengisi lampiran bagian 2H ini. Lanjut ke bagian 3, di sini terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri atau KMS itu PPN atas KMS. Nah, di soal terdapat kegiatan membangun sendiri. Kita langsung input saja. Di sini tertera 875 juta termasuk harga penurunan tanah. Nah, karena harga perencanaan tidak dapat dikreditkan gitu ya, sehingga kita harus mengeluarkan angka tersebut dengan cara kita melakukan pengurangan. Untuk pengurangannya 875 juta dikurangkan dengan 330 juta. Dapat angka sebesar 545 juta dan dapat diketahui juga bahwa presentase yang hanya dapat diakui gitu ya, yang dapat dikreditkan itu hanya sebesar 20%. 20% dari jumlah DPP-nya. Sehingga kita kalikan lagi dengan 20%. Oke, kita masukkan 109 juta. Nah, 109 juta ini merupakan DPP dari KM sini. Kita bisa 109 juta. Ya sudah, 109 juta kita kalikan dengan 11% gitu ya. Kalikan dengan 11%. Oke, untuk SSP-nya di sini kita tambah saja yang dalam negeri. Setoran kegiatan membangun sendiri untuk tanggalnya kita bersihkan saja yaitu pada 30 Juni 2022. Depan TPN-nya kita di sini karena tidak dapat informasi yang tertera dalam soal, kita asumsikan saja sendiri. Untuk nilainya di sini kita dapatkan angka sebesar hasil perhitungan kita yaitu 11 juta 990.
Oke, kalau sudah, sini sudah tertera. Lanjut ke bagian 5. Untuk tempatnya di sini Jakarta, langsung misalkan 30 Juni ya, 2022. Untuk namanya ini tadi Daniel. Daniel N. Untuk jabatannya adalah sebagai jabatan ya, kita simpan. Sudah kita buka SPT-nya, perbarui tampilan. Oke, untuk datanya sudah berhasil terinput semua, sehingga sekian saja mengenai tata cara penginputan transaksi PPN ke dalam aplikasi e-faktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.